Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cuda semuanya, apa kabar? Udah lama ya Cuda nggak bahas masalah Syahrini guys, karena sibuk ya dengan corona ini. Nah, di Aceh nih lagi panas-panas juga nih coronanya guys ya. Jadi banyak orang-orang yang terinfeksi. Semoga corona ini cepat berakhir dan kembali kepada jalan yang normal yang kita inginkan seperti dahulu ya. Jangan ada lagi corona ini guys. Jadi sangat menghambat aktivitas kita bagi orang yang peduli terhadap lingkungan seperti saya. Nah, saya selalu di rumah, tidak kemana-mana ya, karena pun kalau kerja ya sebatasnya, sewajarnya saja, seperlunya saja. Tidak seperti dahulu yang kita bebas mau kemana-mana, kita tidak perlu khawatir. Nah, kalau pandemi seperti ini, kita harus menggunakan masker, harus menggunakan penutup wajah seperti itu. Jadi membuat malas untuk keluar rumah gitu, berjumpa dengan orang, sehingga kita di rumah saja guys. Nah, karena seperti yang ketahui, saya lihat juga perkembangan daripada Syahrini guys. Nah, Syahrini kita lihat sedikitnya sudah gemuk ya guys, sudah sedikit berisi, dan tentunya karena mungkin di rumah, karena memang dia sudah membatasi jobnya untuk tidak terlalu aktif, apalagi ini lagi pandemik, mungkin di rumah juga seperti saya sekarang. Saya juga lagi di rumah guys, jadi dia juga di rumah, sama-sama di rumah. Nah, kemarin saya lihat ya di instastorynya Syahrini, kemudian ada juga Bu Cetar, ada juga Mas Reno, ada juga manajer petir ya. Mereka naik sepeda pergi jalan-jalan ke Kebun Bogor begitu ya. Nah, di sana ternyata Pak RB ini jatuh guys, jatuh dari sepeda seperti itu ya. Karena mungkin udah lama tidak naik sepeda, jadi jatuh mungkin saat tanjakan ya, kalau salah seperti itu. Jadi sedikit kita bahas Syahrini. Memang Syahrini ini dia tidak mengganggu orang lain. Dia dalam batas normal hidupnya, walaupun ya sedikit pamer-pamer ya kata orang. Ya wajar lah, saya bilang pamer itu wajib bagi yang mampu. Yang nggak mampu jangan syirik gitu aja guys ya. Ya seperti itu katanya ya. Pamer itu wajib. Mau pamer apa nih guys? Kan apa ya, nggak ada apa-apa apa yang harus kita pamerin ya. Yang saat ini wajar lah, karena udah dicari ya dipamerin seperti itu kan. Bukan dipamer sih, mungkin sekedar share gitu ya, biar dia sendiri mungkin bisa lihat gitu kan. Jadi biasa saja lah seperti itu. Yuk kita fans Syahrini, kita doakan semoga Syahrini cepat hijrah. Dan hijrah bukan artinya begitu. Sebenarnya si Syahrini ini hijrahnya cuma menutup aurat saja guys. Karena banyak sifat-sifat dia yang sudah bagus lah seperti itu ya, daripada orang lain, daripada kita sendiri atau pribadi saya. Yang pertama, dia tidak suka mengurusin kehidupan orang lain. Dia hidup dalam batas garis dia sendiri. Jadi tidak pernah menyentil orang lain, tidak pernah sibuk mengurusin orang lain. Dia sibuk dengan kehidupannya sendiri guys. Jadi cukup menutup aurat saja. Karena yang lain dia sudah bagus lah seperti itu. Nah, kalau dari segi harta, Syahrini juga banyak sekali hartanya guys. Jadi tidak perlu kita khawatir lagi untuk miskin, tidak akan miskin lagi ya. Tentunya jangan terlalu dipikirin lah kalau masalah harta. Karena nanti kalau punya anak pun, anak kan otomatis kan akan mandiri juga, akan kerja sendiri juga kan. Tak mungkin anak duduk-duduk saja di rumah, bagaimana kan, dia pasti ada juga lah kehidupan dia yang di luar ingin dia pelajari, dia pergi sekolah, pergi ini. Jadi pasti dia bisa lah menghasilkan uang sendiri juga. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan mengumpulkan harta untuk anak cucu selanjutnya ya, biar nggak capek bekerja. Ya nggak enak juga sih kalau jadi anak cucu yang udah banyak harta, kita cuma duduk di rumah gitu, nggak perlu kerja kan. Jadi kan nggak asik juga guys. Jadi enak juga sih ternyata kalau jadi orang miskin. Jadi kita dari kecil itu sudah dididik untuk mencari uang. Jadi sudah besar udah bisa mencari uang sendiri guys. Walaupun tidak banyak, tidak kaya, yang penting mencukupi untuk dimakan saja. Begitu. Nah, bersyukur aja, jangan lupa bersyukur, karena syukur itu cukup penting bagi kita. Karena kalau kita bersyukur, jadi seolah-olah kita sudah mencukupi apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin punya apa, tentunya tidak perlu muluk-muluk yang ingin diinginkan. Misalnya ingin beli pesawat, ingin beli rumah yang bertingkat-tingkat, nggak usah guys. Jadi misalnya ingin buat rumah, seperti saya ingin beli rumah Banda Aceh. Saya beli rumah di Banda Aceh, walaupun enggak sebesar rumah orang, enggak sebesar semegah rumah orang, misalnya sampai 3 tingkat, 2 tingkat, ada kolam berenang dan sebagainya. Tapi saya beli rumah 2 kamar udah cukup. Yang penting saya tidak sewa kamar lagi, tidak sewa kos lagi, seperti itu kan. Saya begitu orangnya, karena setiap yang kita beli itu tentunya ada manfaatnya guys. Umpamanya kita beli HP, kita tahu dulu fungsi HP itu apa, untuk apa. Misalnya saya beli HP itu untuk telepon ke kampung. Jadi dulunya saya beli HP itu untuk telepon kampung. Jadi
cuman fungsinya untuk SMS dan nelpon. Kemudian karena saya baru juga menggunakan HP Android, karena di tempat kerja saya sudah tidak menggunakan lagi, sudah jarang sekali mereka menggunakan SMS dan juga telepon lewat kartu biasa, tetapi mereka minta WA. Nah, sifat yang pertama sekali yang kalian ambil itu dari Syahrini yang bisa kalian contoh itu apa? Ya, tidak suka mengejek. Misalnya, gimana? Bukan mengejek, tidak suka mengopen orang lain, misalnya dia sibuk dengan dunia sendiri. Mungkin memang seperti itu ya orang Bandung ya, itu saya perhatikan si Lesti juga seperti itu, Teh Ocha juga begitu ya, si Raisa juga ya orang Bandung kalau nggak salah. Jadi mereka mungkin memang seperti itu kehidupan mereka. Jadi biarlah mereka hidup dengan kehidupan mereka sendiri dan mereka sendiri begitu ya. Itu kalau menurut saya lihat. Kalau salah ya dimaafkan saja ya teman-teman semuanya. Mungkin salah bicara dimaafkan, karena menurut saya manusia ini ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Jadi yang sesungguhnya memang manusia ini nggak ada yang sempurna seperti itu. Ada orang yang menutup aurat dengan sempurna, mungkin mulutnya ini bacot gitu kan, ya seperti itu. Semuanya ada hisapnya begitu. Ya tentunya tidak mungkin orang atau manusia ini tidak bersalah, pasti ada yang bersalah. Seperti Nabi Adam, tentunya ada kesalahan juga sehingga dikeluarkan dari surga. Begitulah kita. Tapi walaupun kita berusaha seharusnya ya supaya tidak melakukan dosa, tapi sulit sekali guys, sulit sekali, susah sekali. Itulah yang perlu kita contoh dari para seleb nih, yang baik-baik saja, yang buruk kita buang saja. Misalnya Syahrini suka pamer katanya, ya kalau memang suka pamer ya nggak usah diikutin yang pamernya, lihat yang lainnya misalnya kan. Dia suka apa? Suka berbagi. Aduh, berbagi yuk gitu. Ya kayak Syahrini lah, bisa berbagi bersama anak yatim gitu kan. Kita ikutin yang baik-baiknya. Yang jelek-jeleknya buang saja, tidak perlu usah diikutin. Dan tidak perlu untuk menghina orang gitu. Dengan satu kesalahan dia bisa meruntuhkan 1000 kebaikan dia, itu no, itu nggak bagus guys. Jadi stop bulian karena tidak bagus. Nah, seperti itu. Jadi udah lama sekali saya nih nggak ngobrol masalah Syahrini. Udah rindu sih sebenarnya, tapi karena saya pun udah ada inspirasi untuk membuat video tentang Syahrini, jadi tertunda-tunda terus guys. Dan pekerjaan di rumah juga banyak, di kantor juga banyak, sehingga membuat saya sulit untuk membuat video karena tidak bisa berkonsentrasi guys. Jadi pekerjaan saya juga menumpuk, banyak sekali editan-editan yang harus saya kerjakan dan saya selesaikan dalam tepat waktu ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube Juda. Yang belum, yang suka silahkan di subscribe. Yang nggak suka nggak apa-apa, nggak usah di subscribe ya. Ya cukup sekian dulu the close video. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mushol asar dulu karena sudah azan. Dadah.